Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, izin Ibu, eh, saya akan membawakan materi tentang pelatihan manajemen keuangan rumah tangga. Namun di sini saya membawakan materi itu bukan berarti saya sudah paling paham tentang masalah keuangan rumah tangga. Eh, Mungkin ibu-ibu senior di sini juga ada yang eh, lebih paham, tapi mungkin hari ini kita mengilas balik sambil kita sharing ulang. Iya, eh, untuk itu saya langsung ke materi. Ya, manajemen keuangan rumah tangga ya. Kita tahu sehari-hari itu untuk memenuhi kebutuhan kita berarti kita harus memiliki penghasilan. Ya, penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Yang mana kebutuhan kita itu ada kebutuhan rohani dan ada kebutuhan jasmani. Nah, otomatis kita mau semua kebutuhan kita itu terpenuhi dan terpuaskan seperti itu. Nah, dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, semua itu dapat terpenuhi apabila kita dapat mengatur keuangan dengan baik. Bisa saja kebutuhan kita tidak terpenuhi bila kita sebaliknya tidak mampu mengelola keuangan. Kadang kita juga sebagai ibu-ibu ya harus melakukan pilihan atau choice tentang kebutuhan mana yang harus dipenuhi dan kebutuhan mana yang tidak harus dipenuhi dulu. Kebutuhan itu kan ada kebutuhan pokok, primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan pokok itu kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Sekunder, kebutuhan tambahan atau pelengkap. Tersier, kebutuhan barang mewah. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut itu pasti kita melakukan choice, pilihan mana yang harus dipenuhi. Tidak mungkin seperti kebutuhan tersier kita penuhi dalam tiap bulan, kebutuhan barang mewah. Misalnya seperti kita membeli rumah, mobil, kemudian televisi ya mungkin dia masuk kebutuhan normal ya. Tapi kalau untuk seperti rumah, kendaraan seperti mobil itu butuh waktu jangka panjang mungkin 1 sampai 3 tahun atau tidak mungkin 1 sampai 3 tahun saya ralat ya mungkin jangka panjang itu 5 tahun ke atas seperti itu. Kemudian, nah, besar kecilnya pendapatan itu setiap keluarga pasti berbeda-beda. Mengapa? Karena dengan penghasilan, dengan situasi keluarga yang berbeda pula. Nah, mungkin ibu-ibu sebenarnya kalau yang sudah mempunyai usaha atau mungkin ibu-ibu yang bekerja, itu mungkin sudah terbiasa mengelola keuangan, bagaimana memperoleh keuntungan atau profit seperti itu. Atau ibu-ibu yang bekerja, namun tidak menutup kemungkinan ibu-ibu yang di rumah jangan berkecil hati. Mengapa? Dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, sekarang pemerintah menyediakan banyak beasiswa. Sehingga kita sebagai orang tua memperhatikan saja kalau bisa masuk lolos beasiswa juga mengurangi biaya pendidikan anak, biaya pendidikan keluarga yang nantinya juga mengurangi pengeluaran keluarga. Ada macam-macam beasiswa seperti beasiswa sosial budaya, pelaku seni budaya itu dia harus disetujui oleh paguyuban. Ada beasiswa untuk seperti beasiswa bidik misi, jadi jenis-jenis beasiswa itu sebenarnya BPI, beasiswa S3, S2, bahkan beasiswa bapak-bapak PNS itu ada. Jadi kalau misalnya memang mau fokus untuk karir, bapak-bapak yang pegawai bisa S2 ataupun S3 dengan syarat harus ada TOEFL. Nah, berbagai cara itu TOEFL sekarang gampang kita dapat, asalkan kita mau memperjuangkan untuk memperolehnya. Nah, kebutuhan manusia itu kita tahu beraneka ragam. Kita itu manusia itu apa ya? Pasti Ibu sudah tahu semuanya. Kita sampai mati di tiang lahat baru tidak ada kebutuhan. Sakit pun butuh berobat. Pasti itu ada kebutuhan yang harus kita penuhi.
Makanya dikatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, namun alat pemuas kebutuhan terbatas. Seperti apa? Seperti bisa saja uang atau alat pemuasnya kebutuhan tidak ada. Misalnya kita kepingin motor atau mobil model apa di sini, tapi belum ada di sini. Nah, seperti itu masalah ekonomi seperti what, who, for whom. Barang apa yang diproduksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi, bagaimana cara memproduksinya. Nah, itu kalau kita berkaitan dengan bagaimana memperoleh keuntungan dengan menjual suatu produk seperti itu. Nah, ibu-ibu di sini otomatis kalau kebutuhan tidak terjangkau, kita harus berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, syukur-syukur kalau bisa memanage, saya rasa kalau anaknya juga sedikit, kalau seperti saya ini ya enggak bisa 4 orang anak. Kalau cuma 2 orang anak bisa memanage, anaknya lagi bisa beasiswa, nah bisa itu. Jadi ibu-ibu tidak perlu berkecil hati seperti itu. Nah, otomatis di sini kalau kita belajar manajemen keuangan itu nanti akan ada beberapa contoh, misalnya bagaimana kita mengelola keuangan. Ini kalau saya mengutip dari tahun 1997 ini sampai sekarang, masalah rumah tangga ini banyak masalah ekonomi. Kadang kita gara-gara masalah ekonomi, masalah keuangan kurang, sering cekcok dan sebagainya, tidak dipungkiri ya. Kadang kita juga suami istri sering kadang salah paham, bahkan berakibat mudah-mudahan di sini tidak dan kedepannya tidak sampai perceraian itu kita tidak menginginkan ya. Nah, ini pentingnya manajemen keluarga itu untuk mengatur keluarga agar dapat merencanakan bagaimana mengelola keuangan, mempunyai keterampilan yang dimiliki, sehingga manajemen keuangannya tidak kocar-kacir, bahkan lebih jauh dapat. Nah, ini tadi menyebabkan keretaan itu jangan sampai nauzubillah min dzalik. Bagaimana kita mengatur keuangan dengan baik? Nah, manajemen keuangan ini sangat penting dilakukan dengan cara yang mengapa alasannya? Yang pertama itu uang sebagai pemenuhan kebutuhan sifatnya terbatas. Ya, kalau uang tidak terbatas, manusia tidak perlu bekerja. Kita tidak perlu menabung. Kemudian yang kedua, daya ingat manusia sangat terbatas. Nah, iya. Mengapa? Kadang-kadang kita kalau tidak atur, manage atau mengelola keuangan, padahal ini saya belum bayar, ini saya belum bayar. Akhirnya jangan sampai gali lubang tutup lubang atau besar pasak daripada tiang, seperti itu. Besar pengeluaran daripada pendapatan itu jangan sampai ibu-ibu ya. Mudah-mudahan di sini tidaklah. Kemudian yang ketiga, kebutuhan hidup sangat beraneka ragam sehingga perlu skala prioritas ya yang tadi saya kemukakan bahwa harus ada pemilihan kebutuhan terhadap kebutuhan dari primer, sekunder, dan tersier yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, bahan diskusi dan sarana komunikasi antar anggota keluarga. Nah ini, mengapa kita perlu memanajemen keuangan? Kadang-kadang kita kalau miskomunikasi dengan suami istri, itu bisa berabe ya istilahnya. Harus kita kalau bisa pengeluaran itu dikomunikasikan mungkin sambil di tempat tidur atau pas nggak harus bapaknya datang baru lelah kerja seperti itu. Bagaimanapun situasi di rumah pasti yang menguasai keadaan itu adalah istri seperti itu. Kemudian yang kelima, mencegah pemborosan. Ya dengan manajemen keuangan otomatis kita akan bisa mengatur keuangan kita seperti itu. Nah, pengetahuan dan keterampilan ini penting. Mengapa? Kadang-kadang kita menggampangkan saja ya. Misalnya, yang penting pengeluaran. Tapi maaf ibu-ibu, banyak juga yang bermasalah. Walaupun kita istri pegawai negeri, kenapa hutangnya banyak? Bapak-bapak kita kreditnya banyak. Tapi tidak apa-apa kalau kredit misalnya untuk usaha dan berhasil. Di sini banyak pengusaha ibu-ibu yang lebih handal di sini seperti Bu Jakpar, Bu Gottlieb, Bu Daryono. Mungkin ibu-ibu ketua DWP kita dan yang lain saya tidak tahu, mungkin ada usaha di luar daerah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebenarnya mungkin masalah keuangannya mungkin lebih
teratasi atau paling tidak sudah punya dana cadangan seperti Bu Gottlieb mungkin asuransi 1 miliar ya Bu ya. Seperti ya. Nah, melalui pengelolaan keuangan ini diharapkan terkontrol. Kalau saya mencontohkan saya sebagai istri PNS, berarti pendapatan gajinya segitu, ditambah tukin segitu, 1 bulan seberapa, per bulan kita simpan biasa berapa, untuk dana tak terduga berapa, yang untuk operasional misalnya sebulan seperti itu, sisanya disimpan untuk ke depan seperti itu. Nah, di sini manajemen keuangan keluarga ini dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, perencanaan pengeluaran keuangan keluarga. Nah, langkah yang pertama ini adalah dengan mendata seluruh masukan pendapatan yang diperoleh keluarga. Hal ini diperlukan agar kita dapat mengetahui berapa sebenarnya pendapatan keluarga kita per bulan. Jadi ini mendata, artinya memilah-milah, memverifikasi pengeluaran. Kemudian setelah itu dicatat pendapatannya tersebut dengan membuat daftar pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan seperti belanja bulanan. Ini belanja bulanan seperti biasa ibu-ibu ya, gula, pasir, sabun, odol, teh, minyak, beras dan sebagainya, bayar listrik, air, telepon. Nah, ini kebutuhan apa ini? Biaya tetap. Kemudian pembantu kalau ada SPP anak, gas, kompor dan lainnya. Kemudian selanjutnya pengeluaran rutin tersebut dijumlahkan. Nah ini. Kemudian membuat jumlah pengeluaran yang ada dalam daftar, kemudian dicocokkan dengan pendapatan yang kita miliki. Sudah dikurangi dengan kebutuhan rutin. Jika ternyata pengeluaran kita rencanakan pendapatan yang ada, maka diseleksi. Kira-kira pengeluaran mana yang dapat ditunda pemenuhannya. Ya seperti tadi kita membuat skala prioritas. Nah, setelah ketiga langkah tersebut beres, maka selanjutnya evaluasi rencana tersebut dilaksanakan. Ya, kita mengevaluasi yang bagian A ini ada tidaknya kesalahan penjumlahan pendapatan dan pengeluaran. Ini pasti yang SMK-nya akuntansi ini sudah mahir ini kalau pengeluaran dengan pendapatan. Seperti itu. Tapi ibu-ibu yang lainnya juga bisa, tidak harus ini kalau menjumlahkan ini pengeluaran, pendapatan. Kadang-kadang ibu itu kalau ditanya, misalnya ada salah pandang suami, kemana saja uangnya kok sudah habis? Nah itu kan kita sakit hati sebagai istri. Nah ini sudah, biar kalau saya ditanya begitu, saya masih hafal. Sebenarnya kalau digantian posisi suami yang silahkan membelanjakan, pusing kepala katanya. 1 kali masuk toko hampir 1 juta. Itu belum untuk sayurnya. Dalam 5 hari atau seminggu seperti itu. Nah kan kemarin-kemarin kemana saja uangnya? Sakit kan hati kita seperti itu. Nah kemudian bagian B, kesalahan penjumlahan kan tidak mungkin kalau ibu-ibu kan paling untuk sayur, kebutuhan keluarga, tidak mungkin diselewengkan untuk yang lain. Ya ini kan juga kita sebagai ibu-ibu juga harus cerdas, jangan kita mau diintimidasi suami. Ya kita juga punya argumen seperti itu. Kemudian bagian B, ada tidaknya kebutuhan rutin yang terlewati. Ya kadang-kadang ada yang terlupakan, kadang-kadang ada yang tidak terduga. Nah itu kita mau menyampaikannya itu kadang-kadang ya mau tidak mau harus kita sampaikan, namanya kebutuhan tidak terduga walaupun tidak enak hati seperti itu. Nah, kemudian yang C, ada tidaknya kebutuhan yang sebenarnya tidak penting. Jika ada kita dapat mengganti dengan kebutuhan lain. Misalnya kebutuhan yang tidak penting itu apa ya? Biasanya kita kebutuhan tidak terduga atau kebutuhan misalnya jaga-jaga untuk kalau acara sosial seperti itu. Kalau misalnya lewat tidak ada, nah itu bisa apa ya? Sebenarnya tidak penting nanti bisa dimasukkan ke dalam tabungan seperti itu. Kemudian yang D, kebutuhan mana yang dapat dihemat pengeluarannya sehingga sisanya dapat digunakan sebagai uang jaga-jaga untuk kebutuhan tak terduga seperti ini anak sakit, saudara meninggal, ada tamu dan sebagainya. Nah, ini masalah
lingkungan dan sosial ini memang perlu kita perhatikan. Kalau anak kita tidak sakit, otomatis anggaran di sini bisa tidak kita keluarkan. Jadi kita sebagai ibu-ibu juga harus menjaga kesehatan keluarga. Misalnya, saya pernah rasakan dalam 1-2 minggu itu dalam satu keluarga itu bergilir. Habis bapaknya, saya, habis itu anaknya 4 orang dalam seminggu. Nah, kadang waktu kita itu bukan hanya biaya, tapi untuk untuk pemulihan itu juga perlu waktu. Sehingga di sini kalau kita bisa menjaga kesehatan keluarga dengan makanan bergizi dan sebagainya, ini kita dapat memperoleh manfaat efisien waktu dan efisien biaya. Kemudian yang bagian E, pemasukan pendapatan tambahan yang mungkin diperoleh. Nah ini, kalau ibu-ibu sekarang banyak berbagai cara ibu-ibu dengan memasarkan di media sosial. Misalnya menjual produk ataupun bagaimanapun caranya ibu-ibu dengan cara yang tadi menghemat pendapatan, menjual produk atau menjual sekarang mahasiswa saja sudah belajar jualan at home ya, dengan memasarkan di WhatsApp, misalnya dengan menjual kapurung, pisang dan sebagainya, itulah yang ibu-ibu sudah bakso seperti itu. Nah, ini mahasiswa paginya dia ada aktivitas di TK, siangnya kuliah, hari libur dia sudah ada pendapatan. Nah, itu sudah mulai belajar. Nah, kemudian evaluasi ini dilakukan dengan cara perencanaan. Ya, kalau biasa kita itu kalau punya agenda kegiatan ditempel dengan di dinding-dinding. Hari ini kita kerja ini. Nah, itu juga boleh. Tapi kalau ibu-ibu mungkin sekarang lebih praktis di HP ya. Bagaimana memprioritaskan kebutuhan. Tulis nama kebutuhan yang dipenuhi, kebutuhan rutin sesuai yang diinginkan. Ini sebagai contoh. Misalnya kebutuhan, ada keinginan, jumlah keputusan. Misalnya nomor 1, mengunjungi kerabat keluar kota. Nah, ini kan bisa iya, bisa tidak keputusannya. Ini macam-macam daftar kebutuhan. Misalnya membeli baju dan pesta. Nah, ini kira-kira perlu apa tidak les komputer anak. Kemudian nomor 4, membeli handuk baru, membeli jas hujan, mengecat rumah, mengganti pintu, membeli gorden, mengantar anak renang, merayakan ulang tahun anak. Nah, ini servis kendaraan, membeli kursi tamu. Nah, ini mencontohkan budgetnya itu hanya sedikit. Kalau di Wamen ini sudah luar biasa. Iya, seperti itu. Nah, kemudian coret kebutuhan yang tidak perlu, yaitu kebutuhan dapat dikerjakan sendiri, bahannya yang telah memiliki, misalnya les komputer. Sebenarnya ibu-ibu, les komputer itu ya kita perlu sebenarnya. Tapi sekarang ibu-ibu ini dengan HP canggih itu sebenarnya sama dengan kita memegang komputer seperti ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tidak usah berkecil hati. Bila kita mengajarkan sendiri dan memiliki komputer, maka dapat saja kebutuhan tersebut dicoret. Ya iya. Ini anak-anak ada juga yang talentanya memang dia dengan otodidak sudah bisa, tidak perlu kita kasih kursus seperti itu. Karena sekarang zaman ini zaman digital. Kemudian tandai kebutuhan yang memerlukan uang jumlah besar, lalu perkirakan cukup tidaknya uang kita untuk memenuhinya. Ya iya. Nah, ini kita tandai mana-mana yang kita prioritaskan yang tadi, kemudian yang mau kita penuhi. Kemudian bagian D, berilah tanda centang ya, Ibu-ibu. Ya atau tidak kebutuhan tersebut, mengingat dapat tidaknya kebutuhan tersebut dipenuhi, lalu diberi nomor skala prioritas terhadap kebutuhan yang dijawab iya. Jadi kita mengurutkan kebutuhan yang mau kita penuhi dengan memilah daftar kebutuhan tersebut. Kemudian melaksanakan manajemen keuangan keluarga. Ini kita dapat melaksanakan dengan berbagai model sistem, diantaranya sistem amplop. Nah ini, sistem amplop kemarin saya agak berhasil gitu. Yang dikeluarkan yang di amplop, jadinya yang lain-lain itu tidak terkorek. Ya mungkin karena masih punya anak kecil, tidak kemana-mana. Kalau biasanya sudah bisa sampai 5-6 kali itu tarik. Nah, sistem amplop ini
menggunakan amplop tempat untuk menyimpan sementara uang kita sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Jadi uang dibagi berdasarkan amplop yang ditentukan untuk ditulis. Nah ini juga mungkin kalau tidak terbiasa ribet. Tapi kalau sudah terbiasa ya dipos-poskan gitu jadinya kita tahu, oh yang kurang itu sekitar seperempatan dari satu utuh ini. Ini mau disampaikan ke bapaknya nanti pelan-pelan. Seperti itu. Supaya tidak kaget. Kami kalau mahasiswa itu saya sudah sampaikan. Kalau semester Desember berarti nanti sebelum November itu sudah disampaikan ke orang tua, jangan kaget. Kurangnya nanti jangan sampai banyak. Kalau kurang 2 juta, kurang 1 juta, silakan jauh hari karena kita memahami di sini mama-mama sini jualan sayur kebanyakan itu mahasiswa saya. Kalau ibu-ibu di sini mungkin sistem amplop kalau yang suka ya bagus juga. Kadang-kadang ini kalau misalnya di amplop-amplop ini pelaporannya sama suami enak. Nah ini loh Pak, kalau diskusinya jadinya masalah keuangan. Nanti suami kalau mau didekati, paling uang lagi. Akhirnya nanti suami dia bilang, nanti-nanti sudah. Tapi kita harus punya kesiapan itu. Maksudnya supaya kita bisa menjelaskan bahwa kita juga apa ya memikirkan sebenarnya mencari juga bagaimana supaya efisien seperti itu. Sehingga keluarga ini nantinya bisa terjamin masalah keuangan. Sistem buku kas. Nah, sistem buku kas dimaksud tentu saja tidak seperti yang diajarkan dalam pelajaran akuntansi ya. Kalau akuntansi, pengeluaran, pemasukan, nanti yang penting sudah sesuai, break even point ya sudah selesai. Tapi dimaksud di sini ya ada uraian seperti ini. Gaji bulan Agustus ini saya estimasikan saya mencontohkan 1 juta. Uang lembur 250. Nah ini pengeluarannya apa saja? 70.000 listrik, telepon 120. Nah, sekarang tidak pada pakai telepon, sekarang paket per orang saja 200. Kalau 3 orang ya 600 sekian kalau pakai data. Kalau tidak pakai wifi. Iya, seperti itu. Nah, kalau di kantor manfaatkan wifi. Nah, sebenarnya wifi juga kita perlu menggunakan di rumah. Tapi kalau kita bisa mengontrol anak-anak kita ya enggak masalah. Seperti itu. SPP misalnya 2 anak ya ini saldonya 1.180.000 seperti itu. Kadang-kadang ini contoh kecil ibu-ibu kalau saya mencontohkan besar ya mudah-mudahan yang di sini sebenarnya sasaran saya mungkin ibu-ibu yang ya semuanya saya perlakukan sama. Cuma kadang-kadang ibu-ibu yang terlanjur ambil kredit ini memang harus bapaknya terlanjur ambil kredit ya tidak apa-apa kalau misalnya ada cadangan punya sampingan seperti itu ya ini perlu diperhatikan juga seperti nah, sistem kas keluarga merupakan sistem pembukuan keuangan keluarga yang menekankan pada pembagian pengeluaran menjadi kelompok-kelompok. Ada pengeluaran tetap. Kalau tetap itu kan seperti kalau kita sewa rumah ya pasti per bulan kita sewa. Tapi alhamdulillah kan semua tinggal di rumah dinas ini ya Bu ya. Iya. Ah, ya, kemudian telepon, HP itu ya biaya tetap juga masuk itu PDAM. Kita tidak ada PDAM di sini galon. Nah, kemudian semua dicatat sesuai rinci dalam buku dan setiap jenis pengeluaran dijumlah lalu ditotal dengan pengeluaran jenis lain. Misalnya contohnya pengeluaran tetap ini menabung, listrik, PAM, telepon, rumah, ini beras dan bumbu. Nah, ini bisa kita bikin seperti ini. Contohnya jumlah pengeluaran, kemudian pengeluaran harian, belanja harian, transport. Nah, ini jumlah hariannya untuk pengeluaran harian 360. Untuk pengeluaran tak terduga, pengobatan, uang jajan anak, beli buku. Nah, ini beli buku kan tidak di setiap hari atau tidak setiap minggu ya. Jumlah pengeluaran tak terduga 120.000. Jumlah keseluruhan pengeluaran 950.000. Nah, tapi kadang-kadang ibu-ibu kita kadang keenakan gitu apa yang kita lalui begitu saja. Yang penting semuanya terpenuhi kan kebiasaan seperti itu ya. Tapi kadang-kadang sebenarnya kalau yang besar-besar itu kita harus punya catatan supaya apa ya? Walaupun yang penting jelas itu saya pikir suami kita juga akan memahami. Memang apalagi kehidupan di Wamena ini serba mahal. Nah, kemudian bagian D itu sistem kas harian.
Nah, kalau sistem kas harian ini merupakan sistem pembukuan keuangan yang menekankan pada catatan pengeluaran setiap hari. Nah, ini rempong juga kalau tiap hari. Nanti mau tidur bisa Ibu-ibu ya. Tapi di HP saja, karena pegang HP itu disitulah buku kita. Iya tak? Sebenarnya nggak apa-apa. Nah, sistem ini biasa berhasil sudah dianut oleh orang yang rajin mencatat ataupun yang dikeluarkan setiap hari tanpa malas untuk menulis. Nah ini bisa dilakukan kalau ibu-ibu berkenan seperti itu. Penilaian pengawasan keuangan keluarga. Nah ini biasanya anggaran kita ini diperbaiki itu apabila ada studi kasus, misalnya ada kekurangan, kadang kita baru berpikir. Tapi kalau mulus-mulus ya sudah jalani aja gitu. Kadang-kadang seperti itu, baru kita berpikir bagaimana caranya supaya bertambah uang, bagaimana caranya supaya kebutuhan terpenuhi. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu di sini saya rasa semuanya sudah, sebenarnya masalah keuangan itu tidak jadi masalah. Ya mungkin kita merefresh ulang ini karena kebetulan ibu-ibu yang di sini mungkin kondisi keuangannya sudah bagus seperti itu. Saya yakin. Amin. Nah, ya di sini itu intinya kita manajemen keuangan keluarga itu bagaimana mengatur keuangan supaya pemenuhan kita terpenuhi dan jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kemudian ada simpanan untuk tabungan. Ya, mudah-mudahan seperti itu bisa ya. Nah, untuk penutup ini ya, manajemen keuangan keluarga ini merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seorang ibu. Nah, berhasil tidaknya seorang anak itu adalah didikan seorang ibu. Ada yang ibunya hanya di rumah, anaknya 3 orang berhasil semua, 5 orang berhasil semua. Ada. Tapi memang manajemen bagaimana kualitas dia pendidikan di dalam keluarga, bagaimana mengatur keuangan. Nah, memang itu juga ada kerjasama dan ada ilmu yang memang harus dipelajari. Jadi kita HP itu digunakan untuk yang bermanfaat, itu saran saya ya. Melalui manajemen yang baik dan cermat, maka pendapatan yang diperoleh keluarga diharapkan dapat digunakan tepat waktu, tepat guna, dan berkualitas. Nah, harapan saya sebenarnya kalau namanya pelatihan itu kita harus praktek, tapi kalau hanya keuangan keluarga, enggak lama kita mau praktek. Kalau mungkin ini keuangan perusahaan, karena sebenarnya kalau pelatihan itu butuh waktu lama, butuh free test, ya butuh kita praktek dan sebagainya. Mungkin dari saya itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.